Shalom, selamat berjumpa, selamat bergabung dengan saya Rianto Agilang dalam mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Nah, teman-teman, selamat berjumpa dan selamat bergabung pertama untuk kita semua, adik-adik mahasiswa baru di program studi teologi. Dan hari ini senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman meskipun melalui virtual, melalui akun YouTube, tapi rasanya sangat bahagia ketika boleh share dan berbagi ilmu tentang bahasa Yunani. Nah, ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat membuat rasa penasaran Anda muncul. Kenapa kita harus belajar bahasa Yunani sih? Kenapa kita harus belajar bahasa kuno ini? Kalau teman-teman suka nonton film-film petualangan seperti Lara Croft Tomb Raider dan sebagainya, kalau orang nonton film itu biasanya orang akan langsung berimajinasi. Rasanya enak, rasanya keren mungkin kalau bisa membaca teks-teks kuno. Kalau di film-film orang boleh lihat, orang boleh baca teks-teks kuno di dinding gua, boleh baca teks-teks kuno yang ada di perkamen-perkamen, ada di tulisan-tulisan yang memang sudah sangat lanjut umurnya, yang sudah sangat tua umurnya tulisan-tulisan tersebut. Tapi hari ini itu tidak akan hanya sekedar ada di film. Itu tidak hanya sekedar ada di tontonan kita, tapi hari ini kita benar-benar akan mempelajarinya secara langsung melalui mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Nah, tentu saja khusus untuk mata kuliah ini yang akan kita pelajari adalah hanya untuk bahasa Yunani, ya, karena penggunaannya adalah untuk nanti akan teman-teman gunakan dalam tafsir perjanjian baru, ya. Jadi ini gunanya untuk teman-teman mendalami bidang perjanjian baru. Nanti kalau di perjanjian lama, teman-teman akan mempelajari juga di semester yang sama, semester ini, mata kuliah Bahasa Ibrani, Tata Bahasa Dasar. Nah, sekarang perhatikan teman-teman, di layar teman-teman sudah ada sebuah gambar arsitektur Yunani dengan beberapa kata Yunani di sana. Ya, itulah contoh ya. Jadi, tunggu saya perbesar dulu ya supaya lebih jelas. Aduh, sepertinya ini sudah tidak bisa diperbesar teman-teman. Oh, bisa sepertinya lewat sini. Oke, ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa teks Yunani yang muncul. Ini beberapa teks Yunani yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru. Dan ini identitas mata kuliah saya, bahan ajar bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Dan ini nama saya. Saya dosen di Fakultas Teologi, Program Studi Teologi, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan untuk membahas bahasa Yunani yang tentu sudah membuat teman-teman penasaran. Nah, ini dia bahasa Yunani kita. Jadi di sini sudah ada huruf kapitalnya, ada huruf besarnya. Ini alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dan seterusnya. Dan sedangkan di bawah sini ada huruf kecilnya, ya. Jadi yang di atas ini adalah huruf besar atau huruf kapital dalam bahasa Yunani, sedangkan di bawah ini adalah huruf kecilnya. Jadi sama dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani juga mengenal huruf kapital dan huruf kecil. Ada huruf besar dan juga ada huruf kecil. Nah, untuk bahasa Yunani, pelafalannya atau huruf-hurufnya adalah alfa. Perhatikan, ini alfa. Ini beta, beta, alfa, beta, ini gamma. Gamma, yang ini delta. Delta, yang ini epsilon, yang ini zeta, yang ini eta, yang ini theta. Ya, jadi kita ulangi lagi dari awal. Ini alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Ya, ini iota, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma. Sigma ada dua bentuk, teman-teman. Jadi ini dua-dua ini sigma. Ya, sigma ini di awal atau tengah kata. Sigma ini awal atau tengah kata, sedangkan sigma ini di akhir kata. Ya. Sigma, pi, rho, sigma, tau, ini ya, tau, ypsilon, phi,
khip, si, omega. Ya, itu huruf-huruf dalam bahasa Yunani. Untuk lebih jelasnya, mari memperhatikan tabel ini. Ya, jadi ada alfa. Alfa dalam transliterasinya dia akan sama dengan huruf A dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada beta. Beta dalam bahasa Indonesia dia akan sama dengan huruf B. Kemudian ada gamma. Gamma dalam bahasa Indonesia akan sama dengan huruf G. Kemudian ada huruf delta. Delta ini dalam bahasa Indonesia akan sama dengan huruf D. Transliterasinya dalam bahasa Indonesia adalah huruf D. Kemudian ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ya. Epsilon ini akan sama dengan huruf E dalam bahasa Indonesia. Transliterasinya adalah huruf E. Kemudian ada huruf zeta. Zeta ini sama dengan huruf Z atau DZ, ya, kalau ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah zeta ada eta, ya. Jangan lihat dia mirip dengan huruf H kemudian diterjemahkan H, ya. Tidak, ya. Eta ini justru sama dengan huruf E dalam bahasa Indonesia, ya. Sama dengan huruf E. Nah, kemudian di sini coba perhatikan ya teman-teman. Baik epsilon dan eta itu sama-sama diterjemahkan E. Tapi dalam beberapa keadaan epsilon itu lebih sering diterjemahkan. Oh, mana ini kursor ini? Oke, sorry. Ya. Epsilon itu lebih sering diterjemahkan E dalam beberapa kasus, ya. Dalam beberapa kasus epsilon lebih sering diterjemahkan E. Lanjut, setelah eta ada theta, ya. Theta dalam bahasa Indonesia itu ditransliterasikan sebagai huruf TH, ya, TH. Kemudian ada iota. Nah, iota dalam bahasa Indonesia itu ditransliterasikan sebagai huruf I. Ya, kursornya suka menghilang ini ya, maaf teman-teman. Ditransliterasikan dengan huruf I, sama dengan huruf I dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada huruf kappa. Kappa ini sama dengan huruf K dalam bahasa Indonesia. Ditransliterasikan sebagai huruf K. Kemudian ada lambda. Lambda ini sama dengan huruf L dalam bahasa Indonesia. Ini L ya teman-teman, bukan I. Ini L. Kemudian ada mu. Mu ini bacanya mu ya. Mu sama dengan huruf M. Kemudian ada nu ditransliterasikan dengan huruf N. Dan ada huruf xi. Xi ini bisa X, bisa juga KS ya. Pokoknya dia berbunyi X ya. Xi, X atau KS. Kemudian ada omikron. Omikron ini sama dengan huruf O dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada pi. Ya. Kalau lulusan SMA IPA sudah terbiasa dengan yang ini, Kang. Pi, tapi di sini bukan pi 22/7 kalau tidak salah ya. Saya sudah lama tidak mengenal ini. Pi ini sama dengan huruf P dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada rho. Huruf rho ini sama dengan huruf R ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia. Dan mari perhatikan, sigma ada dua bentuk. Sekali lagi, sigma yang ini itu dipakai di awal atau tengah kata. Sedangkan sigma yang satunya lagi, yang ini, itu dipakai untuk akhir kata. Ya. Dan dua-duanya sama-sama ditransliterasikan sebagai huruf S dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada huruf tau. Tau ini sama dengan huruf T dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada yupsilon, ya. Yupsilon ini diterjemahkan Y atau U, ya. U dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada V, ya. Ini tulisannya P, tapi PH ini kan bisa dibaca F dalam bahasa Indonesia, sehingga ini dibaca V, bukan P, ya. V ini diterjemahkan atau ditransliterasikan PH atau F dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian setelah V ada Khi, ya. Saya tahu ini agak susah untuk disebutkan karena kita tidak punya huruf ini dalam bahasa Indonesia, tapi huruf Khi ini diterjemahkan KH dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian ada huruf C, ya. Nah, ya, jadi V, Khip, C. V ini sama dengan huruf PS ya dalam bahasa Indonesia. Ditransliterasikan dengan huruf PS. Dan kemudian ada huruf terakhir yaitu omega ya.
Omega ini ditransliterasikan sebagai O panjang gitu, O dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang teman-teman, untuk lebih mempermudah teman-teman dalam memahami atau menghafalkan alfabet bahasa Yunani ini atau huruf-huruf bahasa Yunani, maka teman-teman boleh menyebutkannya satu persatu seperti ini. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, kip, psi, omega. Ya. Atau teman-teman boleh mencoba cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara menyanyikannya. Nah, saya mengusulkan lagu Potong Bebek Angsa untuk digantikan dengan jadi lirik lagu Potong Bebek Angsa. Kita akan gunakan melodinya, tapi kemudian lirik lagunya kita ganti dengan huruf-huruf Yunani. Jadi akan jadi seperti ini. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, kip, psi, omega. Ya, selamat mencoba teman-teman. Dan dengan cara ini diharapkan teman-teman bisa dengan mudah menghafalkan alfabet atau abjad bahasa Yunani ini. Ya, saya harap kita bisa next setelah ini. Nah, kali ini setelah teman-teman menghafalkan abjad atau alfabet Yunani tadi, maka tugas kita adalah untuk belajar mentransliterasi. Bedanya mentransliterasi dan mentranslate adalah kalau transliterasi, teman-teman akan mencoba menyalin tulisan Yunani ke dalam tulisan Indonesia, baru tulisannya, ya. Sedangkan kalau translate adalah teman-teman akan menerjemahkan sebuah kata Yunani ke dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, sekarang kita baru akan sampai pada tahap transliterasi. Mari kita perhatikan beberapa contoh kata di sini. Nah, kata pertama adalah kata apo, ya. Transliterasi adalah ketika kita merubah teks Yunani ini ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, alfa transliterasinya adalah A. P transliterasinya dalam bahasa Indonesia adalah P. Omikron dalam transliterasinya dalam bahasa Indonesia adalah O. Jadi, yang di atas ini kalau orang baca dalam bentuk transliterasi adalah apo. Lanjut, kata kedua, di sini ada huruf tau, ya, tau, eta, dan sigma. Tau ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia adalah T. Kemudian eta ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia adalah huruf E, dan sigma ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia adalah huruf S. Sehingga teman-teman, kalau orang transliterasikan ketiga huruf ini yang membentuk satu kata, maka ini akan ditransliterasikan menjadi tes. Kemudian mari kita coba dengan yang lebih panjang, ya, yaitu tadi tiga huruf, sekarang orang coba dengan 5 huruf. Nah, di sini ada huruf P, omikron, delta, alpha, dan sigma. P sekali lagi kalau orang transliterasikan dalam bahasa Indonesia adalah P. Kemudian di situ, mana ini kursornya hilang-hilang ini, aduh maaf ya. Kemudian ada huruf omikron, kalau ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia adalah O, delta adalah D, alpha adalah A, dan sigma adalah S. Sehingga kata ini kemudian dibaca sebagai podas, ya, podas. Nah, mari kita coba dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, yaitu 7 huruf, ya, kata dengan 7 karakter. Di sana sudah ada huruf alpha, delta, epsilon, lambda, phi, omikron, dan sigma. Nah, alpha adalah A, delta adalah D, epsilon adalah E, lambda adalah L, phi adalah F atau PH, omikron adalah O, dan sigma adalah S, ya. Sehingga teman-teman, kalau orang transliterasikan ini menjadi Adelphos, ya. PH ini bisa dibaca F, jadi Adelphos. Itu ya, mohon diperhatikan ini. Dan saya harap teman-teman sudah bisa mempraktikkan ini di rumah dan kemudian membacanya secara sudah mulai lancar, ya. Meskipun tidak terlalu lancar, tapi sudah boleh lancar sedikit-sedikit. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Nah, setelah kita belajar tentang huruf,
ya. Aduh, minta maaf ini tutu ini ya. Tunggu sebentar ya. Nah, vokal dan vokal rangkap ya. Jadi ada huruf vokal dan vokal rangkap dalam bahasa Yunani. Ada 7 huruf hidup dalam bahasa Yunani. Ya, ini tertutupi dengan punya saya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Minta maaf, ini di layar saya agak tertutupi sebagian teksnya, tapi saya akan tetap berusaha untuk menjelaskan ya, meskipun mungkin beberapa urutan huruf tidak akan sesuai. Tapi seperti ini teman-teman, ada 7 huruf hidup dalam bahasa Yunani, ya ada 7 huruf vokal dalam bahasa Yunani. Yaitu kalau di sini saya catat ada alfa, epsilon, eta, iota, omikron, iupsilon, dan omega. Ya, minta maaf kalau tidak sesuai dengan urutan yang ada di layar. Nah, dua di antaranya yaitu eta dan omega adalah huruf hidup panjang. Ya, jadi dua di antaranya adalah huruf hidup panjang, yaitu eta dan omega. Nah, kemudian ada dua di antaranya juga, yaitu epsilon dan omikron biasanya pendek. Nah, tapi ada beberapa huruf yaitu alfa, iota, dan upsilon yang bisa saja pendek dan bisa saja panjang. Dan tidak ada tanda yang membedakan antara bentuk panjang dan pendeknya. Kemudian, mari kita perhatikan di sini ada beberapa vokal rangkap dalam bahasa Yunani ya. Nah, vokal rangkap adalah dua huruf hidup yang bunyinya tergabung menjadi satu. Nah, ada 8 vokal rangkap dalam bahasa Yunani. Yaitu yang pertama ai ya. Ai dari huruf alfa dan iota ini sama dengan kata air. Kemudian yang kedua ada ya, atau ei ya. Ini sama dengan kata break. Kemudian ada oi. Oi, ya, jadi kalau omikron baku dapat dengan iota, dia dibaca oi, ini akan sama dengan kata sepoi. Nah, ini mohon perhatikan teman-teman. Kalau dia cuma yupsilon sendiri, dia dibaca yu. Ya, orang tentu bingung bagaimana mau membentuk huruf U dalam bahasa Yunani. Jadi kalau membentuk huruf U dalam bahasa Yunani adalah menggabungkan antara huruf omikron dan yupsilon. Jadi cara membentuk huruf U dalam bahasa Yunani adalah menggabungkan antara huruf omikron dan yupsilon sehingga dia menjadi huruf U sama dengan kata buku. Nah, kemudian di sini juga ada ada vokal rangkap baru yaitu eu ketika huruf epsilon dan yupsilon bertemu sama dengan kata vote. Ini sama juga ketika eta dan yupsilon bertemu, dia akan jadi eu ya, sama dalam kata vote juga. Kemudian ada yupsilon dan iota yang bertemu. Ketika yupsilon dan iota bertemu, maka ini akan menjadi vokal rangkap wi. Ya, jadi bukan ui, tapi wi. Sama dengan dalam kata wibawa. Kemudian yang terakhir ada au, ya, au, alfa dan yupsilon bertemu akan jadi au sama dengan dalam kata house ya. Seperti itu teman-teman, ini beberapa contohnya. Dan kemudian mari kita lanjut ya. Di sini ada yang namanya tanda bernafas atau tanda hembus. Nah, setiap kata Yunani yang dimulai dengan vokal atau vokal rangkap itu harus memiliki tanda bernafas atau tanda hembus. Nah, dalam bahasa Yunani ada 2 tanda bernafas atau tanda hembus ya. Yang pertama disebut dengan lenis ya. Ini dia. Tanda hembus atau tanda bernafas lembut disebut dengan lenis. Bentuknya adalah sama seperti koma di atas huruf. Nah, kemudian tanda bernafas yang kedua adalah tanda bernafas keras yang disebut dengan asper. Jadi dia ditandai dengan tanda seperti koma terbalik di atas huruf ya, seperti ini. Kalau lenis kan itu yang di atas. Nah, ya. Tanda bernafas lembut sesungguhnya hanya merupakan suatu tanda berhenti atau tidak dibunyikan ya. Jadi kalau tanda lenis itu cuma seperti tanda berhenti dan dia tidak berbunyi apa-apa, dia tidak mempengaruhi apa-apa pada huruf. Sedangkan kalau tanda bernafas keras itu dibunyikan seperti ada huruf H di depan huruf. Jadi contoh di sini ada huruf omikron yang dipakaikan lenis. Kalau huruf omikron dipakaikan lenis seperti ini, maka dia dibaca O biasa, tidak ada perubahan apapun. Tapi ketika omikron tersebut dipakaikan tanda bernafas keras alias asper, maka dia akan dibaca
ho. Ditambahkan huruf H di depan O, jadi ho. Ya, inilah perbedaan penggunaan lenis dan asper, tanda bernafas dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian ada penjelasan lanjutan, teman-teman. Tanda bernafas ditempatkan di atas huruf hidup sebelum tanda tekanan atau pada kata yang dimulai dengan huruf hidup. Ini dimulai ya, minta maaf. Dimulai dengan huruf hidup. Sedangkan untuk kata yang dimulai dengan vokal rangkap atau tanda ini ditempatkan di atas huruf hidup kedua dari pasangan huruf tersebut juga sebelum tanda tekanan. Perhatikan ya. Jadi kalau dia dimulai dengan huruf vokal saja, maka tanda bernafas tersebut itu ditempatkan di atas huruf pertama ya kalau dia dimulai dengan vokal. Tapi kalau kata itu dimulai dengan vokal rangkap, maka dia akan ada di atas huruf kedua. Contoh di sini ada kata yang dimulai dengan vokal adalah kata estin. Ya, coba perhatikan kata estin, tanda hembusnya atau tanda bernafasnya itu ada di atas huruf pertama. Sedangkan untuk kata yang dimulai dengan vokal rangkap yang di sini dicontohkan kata heurisko. Kata heurisko coba lihat, di sini kan ada vokal rangkap eu ya. Nah, karena ini diawali dengan vokal rangkap, bukan dengan vokal saja, maka tanda hembusnya ada di atas huruf kedua, ya, bukan lagi di atas huruf pertama. Oke, saya harap ini bisa dipahami. Mari kita lanjut pada pembahasan berikut. Nah, apabila huruf ro pada awal kata, maka harus diberi tanda bernafas keras tapi tidak dibunyikan. Ini pengecualian hanya untuk huruf ro ya. Jadi sebenarnya aturannya adalah tanda bernafas hanya diberikan kepada huruf vokal ya, hanya huruf-huruf vokal atau vokal rangkap. Ro, R ini kan bukan huruf vokal ya, ini konsonan, ini huruf mati. Tapi dalam pengecualian ro harus mendapatkan tanda bernafas keras alias asper ya, ini dia asper. Tapi kemudian dalam pembacaannya ini tidak dibunyikan, aspernya tidak dibunyikan, huruf H-nya tidak dibunyikan. Jadi hanya dibaca rema biasa, bukan rema begitu ya. Nah, kemudian apabila huruf hidup atau ro tersebut adalah apa ini? Minta maaf. Maka apabila huruf hidup atau ro tersebut adalah huruf besar begitu ya. Maka tanda bernafas itu ditulis di depannya. Contoh di sini ada kata Rome ya, ada kata Rome. Rome, coba perhatikan tanda hembusnya itu tidak ditempatkan di atas tapi di depan huruf ya, di sebelum hurufnya. Coba lihat ini ada tanda hembus, kemudian ada kata Yesus ya. Ini Yesus bahasa Yunani seperti ini ya, teman-teman ejaannya. Semulai jago tuh, semulai rasa Yesus kok begini dalam bahasa Yunani. Nah, perhatikan teman-teman. Dalam kata Rome tadi tanda hembusnya ada di depan, dalam kata Yesus juga untuk nama Yesus tanda hembusnya ada di depan juga. Jadi tidak di atas huruf tapi di depan huruf, sebelum huruf. Nah, ini akan jadi PR juga untuk teman-teman. Setelah ini tolong berlatihlah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Yunani ya. Tulislah nama Anda masing-masing dengan huruf Yunani ini ya. Dan kalau sudah, tolong kirim di chat WA ke saya secara pribadi dan saya akan lihat apakah itu sudah benar atau tidak. Begitu ya teman-teman. Dan kalau sudah benar maka silakan mulai melatih untuk menulis dalam bahasa Yunani. Kemudian teman-teman mari kita lanjutkan, ada yang namanya iota subscriptum. Apa ini iota subscriptum? Ya, iota subscriptum adalah iota yang ditulis di bawah huruf-huruf alfa, eta, dan omega apabila huruf-huruf tersebut merupakan akhir dari suatu kata. Nah, apa dia? Iota subscriptum adalah iota yang ditulis di bawah huruf-huruf alfa, eta, dan omega apabila huruf-huruf tersebut merupakan akhir dari suatu kata. Hanya 3 huruf ini dan kalau dorang ada di ujung kata. Kalau tidak ya tidak boleh kena iota subscriptum. Iota tersebut tidak dibunyikan tetapi ditransliterasikan. Contoh, ini dibaca arche. Ya, arche. Karena ada iota kecil, ada huruf I kecil di bawah sini. Kemudian ada kata autoi. Ini kan sebenarnya cuma, kalau orang baca cuma alfa, upsilon, tau, omega. Harusnya cuma auto. Nah, tapi ini autoi
Karena ada i kecil di bawah sana nih. Ada iota kecil yang dapat sambungi sana di bawah. Kemudian ada Scotiae. Scotiae ini harusnya cuma Scotia, tapi ada iota kecil di bawah jadi dibaca Scotiae. Lanjut teman-teman. Oke, di sini kita punya yang namanya suku kata. Ya, penjelasan di atas agak ribet, tapi silakan teman-teman baca. Minta maaf di bagian saya ini agak tertutupi ya. Tapi setiap kata Yunani itu memiliki suku kata, sebanyak kata tersebut memiliki vokal atau vokal rangkap. Nah, cara memisahkannya silakan dibaca, tapi mari kita langsung ke contoh. Misalnya untuk kata pertama ini kalau orang baca ini adalah adelphos, ya, adelphos. Cara memisahkannya adalah adelphos, ya. Inilah pembagian suku katanya, adelphos. Kemudian kata kedua adalah anthropos. Anthropos, cara membaginya ke dalam suku kata adalah suku kata pertama an, suku kata kedua tro, suku kata ketiga pos, ya. Sama dengan adelphos tadi, suku kata pertama suku kata kedua del, suku kata ketiga phos. Kemudian ada pneumatos. Pneumatos, suku kata pertama pneu, suku kata kedua ma, suku kata ketiga tos, ya. Nah, ada 3 suku kata yang diberi nama dan hanya suku-suku kata tersebut yang menerima tanda aksen atau tanda tekanan, yaitu suku kata terakhir disebut ultima, ya. Suku kata terakhir disebut ultima, suku kata kedua terakhir disebut penult, dan suku kata sebelum penult disebut antepenult. Nah, contoh di sini kita akan menggunakan contoh kata anthropos. Contoh kata anthropos. Nah, suku kata terakhir, ya, suku kata terakhir ini disebut ultima. Jadi pos adalah ultima. Kemudian suku kata kedua terakhir disebut penult. Jadi tro di sini adalah penult. Nah, suku kata sebelum penult adalah antepenult. Jadi anthropos, pos adalah ultima, tro adalah penult, dan an adalah antepenult. Lanjut teman-teman. Oke. Oh ya, ternyata saya punya batas waktu di sini ya. Oke, ada 3 tanda tekanan atau tanda aksen di sini teman-teman. Nah, tanda tekanan atau tanda aksen dalam bahasa Yunani yang pertama adalah akutus, yang kedua circumflex, dan yang ketiga adalah grave. Nah, dalam bahasa Yunani sebenarnya ini mungkin menandakan seperti terampai saudara-saudara yang muslim yang naik turun nada, yang kalau mau mengaji jangan naik turun DP nada. Tapi dalam pembelajaran bahasa Yunani kita tidak akan memaksakan hal itu. Ya, kita akan mempelajarinya secara perlahan-lahan ya, dan kita belum akan sampai pada level itu. Nah, mari teman-teman. Oke, nanti akan ada latihan ya, nanti saya berikan di grup WA, tapi untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.